Halo. Halo. Kenapa di sini terasa bau miskin ya? Ternyata ini perancang khusus sulit kami. Jiang Yu. Lihat, tubuhmu yang kotor itu. Udahlah, jadi bau. Mari kami bantu bersihkan dirimu. Depan proyek kerjasama Institut Seni Perhiasan. Diduga pernah diadopsi bertahun-tahun yang lalu oleh Presiden SK Foundation, Zhou Hongtu, dan menjadi pewaris yang tidak pernah muncul. Aku pergi ke Institut Seni Perhiasan temui kakak. Menjadi perancang perhiasan adalah impianku. Apalagi, aku juga harus menemukan kakakku di sini. Seseorang yang rendah. Apa haknya berdiri di podium yang sama dengan saya? Tikus di selokan. Sepantasnya tinggal di saluran pembuangan sepanjang hidupnya. Tempat ini bukan untukmu. Cepat pergi. Saya tidak akan menyerah. Kamu benar-benar keras kepala. Halo, Pak Jen. Pak Jiang telah tiba di Beijing. Kami menuju Institut Seni Ju. Cepat. Ya. Kak, kapan kamu datang menemuiku? Harus tetap aman. Menunggu kakak datang menemuimu. Dengan begitu, mereka tidak berani menggertakku yatim piatu. Jiang Yue, kenapa jadi gini? Apakah ada yang membuli kamu? Jika ada masalah, katakan saja. Saya akan menemui kepala bagian. Saya benar-benar tidak berbohong. Luka di tubuh saya benar-benar karena Wei Wei desainer di Institut Seni Perhiasan. Orang itu status. Perlu bully kamu? Fuck! Desain cuma orang kamu. Dia akan merebut barangnya di sini. Lalu malah memutarbalikkan fakta. Kepala bagian, kamu bisa seperti ini. Tidak apa-apa. Saya hanya terjatuh sendiri. Biar saya bantu kamu saja. Tidak perlu. Terima kasih. Wanita bernama Jiang Yue itu udah laki. Laki? Tidak bisa. Kamu kurang memiliki daya tarik seperti dia. Juga kurang menonjol dari dia. Kenapa kalian ribut tidak berguna? Bukankah dia menarik perhatian dengan gaya pikatnya? Kita bisa membersihkannya dengan baik. Bukankah begitu? Wei, ada ide bagus. Di Institut Juju ada kolam renang yang sudah tak terpakai. Apa menurut kalian? Kak, cepat selamatkan aku. Adik kamu sebenarnya di mana? Adik aku pasti akan menemukanmu. Pernah main game memancing? Siapa bisa menangkap ikan Jiang Yue hari ini? Aku berikan belian villa ayahku kepada mereka. Serius? Wei, kamu benar-benar dermawan. Jadi menurut kalian, langkah pertama dalam memancing itu apa? Menangkap ikan ini tidak menarik. Bagaimana kalau kita mainkan sesuatu yang lebih seru? Main apa?
barang yang Anda minta, Nona. Ide ini bagus. Wewe, memang kamu yang paling kreatif. Lihat, betapa takutnya dia. Lihat aku. Kalian ini manusia. Wait. Dia tidak bisa. Kenapa? Panik. Yinjie, tolong angkat dia. Jangan pura mati. Wei, sepertinya dia benar-benar tidak bernapas. Kamu coba periksa. Aku takut. Ku bilang coba ya coba. Jangan banyak bicara. Jia. Dia udah mati. Bukan aku yang melakukannya. Aku... Aku juga tidak menembak. Maksud kalian melempar tanggung jawab. Hari ini kita semua ada di sini. Kalau benar terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa lari. Wei, aku tidak mau di penjara. Penjara apa? Sepi sekali. Cepat, tidak ada orang di sini. Silakan lewat sini, Tuan Jiang. Kami beruntung mengundang Anda dalam upacara. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Dekan. Pura-pura tidak lihat dan cepat pergi upacara di aula. Semuanya telah diatur di sini pada. Turun perlahan, hati-hati jatuh. Terima kasih, Direktur. Anak muda memang begitu. Ceroboh. Apakah Anda terkejut, Pak Jiang? Apa-apa. Hoji, silakan. Wei. Kali ini seharusnya sudah tidak ada masalah kan? Lereng belakang, tak ada orang. Tidak ada yang tahu. Hanya seorang yatim mati. Siapa yang peduli? Oh, hilang. Bodoh. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang terjadi sama sekali. Ingat. Sudah. Ingat. Nanti upacara penghargaan kompetisi perhiasan mewah. Jangan panik. Ayah saya sudah mengganti hadiah utama Jiang Yue untuk saya. Pemberi penghargaan kali ini adalah pewaris SK Group. Asalkan bisa menjangkau konglomerat SK. Jangankan satu Jiang Yue yang meninggal. Bahkan 10 pun bisa saya atasi. Jangan panik. Seseorang yang rendah. Apa haknya bersaing denganku? Memang tidak ada yang menyadari Jiang Yue hilang. Ru, Shu. Kita meletakkan mayat di sana begitu saja. Wewe memiliki pendukung. Saya tidak. Bagaimana jika Apa? Orang bodoh. Mulut ini lebih baik jarang berbicara. Kalau tidak, coba tebak. Siapa ikan kecil itu yang mati? Siapa yang akan menjadi berikutnya? Adik, kakak akan segera bertemu dengan
Tuan Jiang, daftar pemenang berbeda dari yang kita ketahui. Nona Jiang Yue tidak ada dalam daftar. Nona Jiang Yue tampaknya telah hilang. Apa tidak menghadiri upacara penghargaan? Segera cari orang. Saya ingin lihat siapa yang berani menyakiti adik saya. Jiang Yue, Nona Jiang, adik Jiang, Nona Jiang, adik. Jiang Yue, Nona Jiang, Jiang Yue. Selanjutnya, mari kita sambut pewaris SK Foundation. Untuk menghargai pemenang utama kompetisi desain perhiasan ini, Nona Bai Weiwei. Orang dari SK Foundation, kenapa tidak datang? Apakah mereka tahu penghargaan BWW ini sebenarnya hasil manipulasi terhadap Jiang Yue? Cara yang tidak sah, pesta dibatalkan. Maaf, semuanya baru saja menerima pemberitahuan darurat bahwa pewaris SK Foundation membatalkan penghargaan utama kompetisi ini. Adik. Direktur Jiang. Segera panggilkan. Adik perempuan yang benar. Dengan sangat penuh semangat dan bersih. Selalu menjadi sorotan dimanapun berada. Seperti bintang yang terang di langit. Direktur Jiang, jangan khawatir. Sudah ketemu, ini adalah seluruh pengalaman adikmu di Akademi Seni Perhiasan. Data menunjukkan Nona Jiang Yue pernah ditindas oleh kelompok Bei Weiwei. Orang-orang ini semua pantas dihukum mati. Kakak, kamu sebenarnya di mana? Mereka semua menggangguku. Tolong, selamatkan aku. Adik, tenang saja. Kakak pasti akan membantumu menghukum orang jahat itu. Apakah mirip? Persis, Tuan Jiang. Prosedur menggantikan Nona Jiang Yue di Akademi Perhiasan sudah selesai. Tidak ada yang akan bocor di atas sana. Baik. Mereka berani menyakiti adikku. Aku buat mereka tahu akibatnya. Tampaknya hari ini tidak ada masalah. Ku minta sudah tak ada yang memperhatikan tikus tua itu. Wait, aku semalam bermimpi. Aku bermimpi dia datang mencariku. Menurutmu, apakah kita akan mendapat balasan? Kukira kamu lupa apa yang pernah kukatakan. Yang sudah mati tak bisa hidup kembali. Weiwei. Kebetulan kita sedang kekurangan mainan yang berguna. Bisa saja. Biarkan Meng-Meng melakukannya saja. Lihat betapa tak bergunanya dia. Main dengannya juga tidak menarik. Bisa saja kita serahkan pada takdir. Orang berikutnya yang masuk akan menjadi mainan baru kamu. Saatnya bermain game baru. Baiklah.
Adit, 10 tahun lalu, kau tukarkan hidup bahagiamu padaku. 10 tahun kemudian, aku datang untuk membalaskan dendammu. Selanjutnya, permainan dimulai. Gilirannya kamu. Gulung. Tidak mungkin. Bukan. Sudah. Sudah? Kenapa? Mati. Anggap saja aku hantu yang datang menuntut nyawa. Kau lebih rendah dari binatang. Jiang Yue, berani sekali kamu menghinaku. Rupanya kamu benar-benar tidak belajar dari hukuman sebelumnya. Tolong. Ayo, cepat maju. Tolong aku. Hari masih panjang. Kita akan menyelesaikan semua urusan kita pelan-pelan. Jiang Yu. Dasar wanita hina. Berani pukulku? Apa yang kamu ributkan? Jangan mengganggu. Tahu kan? Serbu. Kalian semua tidak bisa melihat. Haruskah saya yang mengurus dia? Hei. Saya tahu keluarga punya makanan anjing, tapi memanfaatkan kekuatan orang lain. Jangan begitu. Nih. Kalian liungang. Maju kalian. Apa yang kalian tunggu? Gadis kecil di mobil mereka sudah cukup memukuli kami. Wei, insiden itu terjadi kemarin. Anak bodoh itu marah lagi. Kamu tetap berdiam diri. Jing Yue, tunggu saja. Kamu akan terlihat tidak baik. Tenang, aku akan menunggu. Saat kamu terperosok ke lumpur, aku akan menginjakmu lebih dalam. Semua harap berhenti sejenak. Dalam beberapa hari, desainer perhiasan terkenal, Yisha akan diundang ke rumah sakit ini buat sesi berbagi. Saat itu, penghargaan desain perhiasan Tiangong Award akan dipilih dan diumumkan oleh Yisha. Saya yakin desainer yang berhak hadir sesi berbagi pastinya sudah menerima undangan mereka. Undangan. Pastikan untuk menerima undangan, siapkan karya Anda, dan hadir tepat waktu. Direktur, no. Mengapa? Saya tidak menerima undangan. Orang harus tahu diri. Dalam acara seperti ini, dengan kondisi keluarga seperti Anda, tidak cocok hadir. Tetapi, jika ingin hadir, dengan sedikit pengorbanan, Direktur cari cara. Direktur, benar. Mas Ferisha tidak pernah tampil di depan umum. Acara seperti sesi berbagi ini bukan untuk orang kelas bawah. Bahkan dalam sesi berbagi ini ada karya-karya kami. Kami dari lapisan bawah. Bahkan sampelnya menggunakan batu permata asli. Kamu miskin masuk saja. Takut nanti tak tahan mencuri sesuatu. Ya, semua orang begitu pengertian. Jiang Yue perlu belajar dengan baik dari mereka. Tunggu. Benar-benar seorang kepala yang pura-pura bermoral tinggi. Sejauh yang saya tahu, sesi berbagi Master Isha kali ini tidak memiliki batasan untuk hadir. Apa alasanmu melarang saya ikut? Karena saya miskin? Omong kosong. Jiang Yue, jangan membuat keributan hanya karena tidak punya undangan. Kepala. Saya tidak asal bicara. Anda biarkan anak keluarga kaya menindas desainer muda miskin. Banyak tertekan, bunuh diri lompat, namun Anda demi membantu orang-orang yang disebut orang kaya itu membersihkan masalah mereka, terus mendapatkan promosi, bukan? Omong kosong, berani fitnah. Atasan benar-benar berani. Pemimpin tak manusia. Binatang berkuasa. Menurut saya, kamulah yang benar-benar berani. Saya meminta direktur untuk memecatmu. Halo, direktur? Saya rasa dia gila. Pasti akan dipecat. Tikus kecil dari tempat gelap akan segera tamat. Tenang, direktur segera datang. Tunggu dikucilkan. Kepala.
Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Apa yang terjadi? Dekanya, inilah desainer yang baru saja saya bicarakan. Orang seperti ini tidak pantas berada di sini. Benar, dia bahkan memukul orang di depan umum. Tipe orang seperti ini yang tidak menghormati atasan. Sama sekali tidak pantas berada di Institut Desain Perhiasan terbaik di negeri ini. Dekan, Anda harus benar-benar menghukumnya dengan tegas. Direktur Huang, beraninya Anda. Dekan, mengapa pukul saya? Yang salah itu dia. Dekan, kedatangan Direktur Jiang ke Institut Jui kali ini adalah untuk membela kasus menyedihkan adiknya Jiang Yue. Semoga Dekan jaga rahasia, jangan bocorkan. Direktur Jiang, jangan khawatir. Saya akan bekerja sama. Jiang. Desainer Jiang Yue selalu menjadi desainer berbakat di sini. Anda, Huang Dewen, menyalahgunakan wewenang, menerima suap, melakukan pelanggaran. Sebelum saya datang, saya sudah menyelidiki semuanya. Hari ini Anda diberhentikan dan akan diselidiki. Mulai hari ini, Anda tidak bisa menginjak Institut Jui lagi. Jangan, Dekan, tolong, jangan. Semua tentang Direktur Weiwei sudah terbongkar. Apa yang kita lakukan? Jangan khawatir. Sebentar lagi, giliran kalian. Hayang pihak, kurang misterius, berani memberiku peringatan. Kelihatannya pelajaran sebelumnya belum cukup. Weiwei. Lalu, kita? Weiwei, Direktur BA memintamu ke kantornya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayah memanggilku. Aku akan pergi dulu. Aku belakangan ini mendengar beberapa rumor. Kabarnya, kamu menindas woman dan mencuri serta merampas desain. Ada benarnya, Ayah? Tidak ada itu, Ayah. Mereka hanya iri karena aku punya ayah yang luar biasa. Jadi mereka menyebar fitnah. Bodoh, sudah kukatakan. Jangan tinggalkan celah. Jangan membuat keluarga kita malu. Surat pengaduan sudah sampai kepadaku. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi. Sebagai anggota keluarga, bahkan beberapa orang dari daerahmu pun tidak mampu ditangani. Apa gunanya kamu selain mempermalukan dirimu sendiri? Ayah, salah. Saya salah, Ayah. Saya benar-benar salah. Saya rasa kamu sama sekali tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Jika sudah melakukan sesuatu, lakukan dengan sempurna. Jika kemampuanmu kurang, singkirkan pesaingmu. Jika ingin berbuat jahat, sembunyikan jejak. Kamu belajar desain belasan tahun, tapi malah membiarkan seseorang yang tidak pantas menghina Bai Weiwei. Ini kesalahan terbesarmu. Seminar beberapa hari ke depan adalah kesempatan terakhirmu. Saya telah merencanakan dengan susah payah selama belasan tahun agar Asia tertarik kepadamu, menangkan Tiangong dan dapatkan murid Asia, sehingga Qingye Group dapat terus berkembang pesat. Jika kali ini gagal lagi, kamu tahu konsekuensinya. Ayah, saya sudah minta pemenang penghargaan Tiangong sebelumnya dan desainer utama pasang perhiasan bisa. Jangan khawatir, Ayah. Kejam. Benar, mengikuti contoh penghargaan Tiangong, kuota murid.
Kalian tidak pantas. NY. Kamu tetap di sini dulu. Saya pergi lihat-lihat. Tuan Jiang, ini ditemukan oleh pelayan saat membersihkan kamar adikmu. Nama saya Jiang Yue. Seorang desainer perhiasan. Saya merancang satu set perhiasan untuk kakak yang telah lama hilang meski belum menemukannya sekarang. Kita pasti akan bertemu kembali. Saya selalu mengagumi desain Anda, khususnya seri hati yang tulus. Jadi, saya ingin menunjukkan karya ini kepada Anda. Berharap bisa mendapatkan bimbingan Anda. Adikku, tenang saja. Kakak pasti akan mewujudkan keinginanmu. Orang yang menyakitimu pasti akan dihukum. Kamu harus segera sembuh. Rubah Master Risha sudah lanjut usia, jarang sekali muncul. Saya pun belum pernah melihatnya. Bagaimana mencari peluang yang tepat untuk mengungkap masalah? Bai Weiwei, Master Rus, Joe Provinces. Desain ini sangat bagus. Desain perhiasan ini sepenuhnya mengintegrasikan keindahan tradisional dan modern. Apakah kamu yang menggambarnya? Gadis muda. Ini adalah karya adikku. Nenek tahu desain perhiasan? Sedikit saja. Gadis muda, bolehkah saya meminjam buku gambarmu untuk dilihat? Gelang ini adalah bagian dari seri ketulusan hati yang disebutkan oleh adikku dalam suratnya. Namun, Master Isa tidak membuat karya untuk seri ini. Umurnya juga cocok. Dia Isa. Hebat sekali, Isa. Karena langit mendukung. Bagaimana kalau... Jiang Yue, wanita kecil ini berani mengirim pesan untuk memprovokasi saya, bahkan menantang saya. Ketika saya menemukannya, saya tidak akan membiarkannya hidup. Sudah lama saya tidak melihat karya yang begitu menyegarkan. Adikmu pasti sangat berbakat. Bisakah kamu membawaku untuk menemui dia? Adikku memang sangat berbakat. Namun setelah masuk Akademi Permata, karya-karya seni miliknya dicuri dan dirampas, ia sering mendapat perlakuan buruk. Bahkan sekarang dia masih di rumah sakit, tak sadar. Bagaimana mungkin ada orang sejahat itu di Akademi Permata? Ya, di sana. Tidak apa-apa, orang jahat dapat balasan. Jika ada yang menyukai karya-karya ini, itu sudah cukup membuatku bahagia. Tikus di selokan. Hanya pantas tinggal seumur hidup di saluran pembuangan. Ikan sudah menggigit umpan. Aroma tak sedap ini ternyata berasal dari perempuan kecil. Jiang Yue, seharusnya kamu sekarang berada di kantor direktur. Meminta undangan untuk acara berbagi bersama Isha? Apa kamu dengan wanita tua? Memamerkan hasil karya kamu. Hasil karya itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan karya Weiwei kamu. Karya itu tidak akan memenangkan penghargaan. Hanyalah cara mencari eksistensi dari orang yang tidak paham desain. Tenang saja, meski saya tidak punya undangan, saya tetap akan hadir di acara berbagi Isha Master. Kamu terlalu memaksakan diri. Bagaimana kamu pergi ke sana? Tidak mungkin kamu naik ke ranjang direktur untuk meminta dia membawamu. Hahaha, Bai Wei. Menurutku, kamu hanya iri karena kemampuanmu kalah. Berniat menyingkirkan kompetitor ya.
Belajar desain lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya diinjak oleh seseorang seperti Aroba, anak yatim piatu yang tak punya sandaran. Anak yatim piatu tak punya sandaran. Menginjaknya begitu. Gagal. Bukan. Kalau kemampuanmu kalah, kamu buang kompetitor. Berniat berbuat jahat, namun berusaha menutupinya. Kamu belajar desain 10 tahun. Biarkan seorang rakyat biasa melintasmu. Itulah kesalahan terbesar. Cium. Jiang Yue, Aroba Jiang Yue, apa yang kamu banggakan? Yatim piatu tanpa uang dan kekuasaan. Selain desain, apa lagi bisa kamu lakukan? Setiap kali, aku selalu merebut perhatian dan penghargaan darimu. Lagi pula, gak ada orang luar. Aku tak takut bilang. Meskipun aku tidak merebut desainmu, karya yang aku lompatkan selalu ada orang yang menyiapkan untukku. Siapa sebenarnya kamu? Berani-beraninya mengundasku. Kamu tertawa apa? Tentu saja menertawakanmu yang akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Bai Wei. Coba tebak, siapa orang di depanmu? Coba tebak, siapa yang ada di depanmu? Orang gila. Kalian para perempuan ini tidak hanya bicara berlebihan, tapi juga berani memukul orang. Dari mana datangnya orang tua ini? Berani melindungi dia. Aku suruh kamu tidak ikut campur. Wei, kamu gila. Nenek tidak punya dendam apa-apa denganmu. Cuma orang tua saja. Bukan tokoh besar seperti Isha. Aku tenang saja. Isha apa padaku? Jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Kalau aku lihat kamu muncul di acara berbagi Isha. Kalau aku bisa menghancur kamu sekali, aku bisa melakukannya kedua kali. Jadi sombong ini, mencuri karya, tidak bermoral, mulai dengan kekerasan. Ancaman ini, minta maaf, aku bisa kasih leluasa. Kalau tidak, hayang pihak, tulang tua, mati, cepat, tidak benar mengganggu. Iya. Kalian, siapa? Apa yang kamu mau lakukan? Sekarang baru tahu takut. Orang yang kamu panggil, maaf, nenek. Minta maaf kepada nenek. Duh, kira sewa beberapa figuran. Jadi bodyguard bisa perintah saya? Jiang Yue, berani sekali kamu cari orang untuk menindas saya. Tidak takut saya usir kamu dari Akademi Jui dan melarangmu di seluruh industri? Boycott, Bai Weiwei. Saya tahu punya kekayaan dan kekuasaan itu menyenangkan. Tapi bukan alasan untuk semena-mena. Menindas dengan kekuasaan. Lama-kelamaan tertekan oleh kekuasaan besar. Lebih baik rasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Bawa 3 orang ini dan tumpahkan penindas orang lemah. Taruh di depan gerbang akademi buat tontonan. Jiang Yue, kamu sudah gila. Berani coba! Jiang Yue, dasar perempuan! Saya pasti akan membunuh. Nenek, Anda baik-baik saja. Maaf kejadian hari ini melibatkan Anda. Mereka bermasalah dengan saya. Jadi saya harus bertindak tegas. tidak apa-apa nak. Walaupun saya sudah tua, saya masih paham masalah seperti ini. Kelompok ini jelas-jelas, bukan orang baik. Suka menindas, pasti akan mendapat karma. Saya tahu kamu hanya membalas perlakuan mereka. Bagus sekali. Nenek, saya masih ada urusan. Saya harus pergi dulu. Baik. Lihat banyak orang berkumpul. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, sudah diatasi oleh seorang anak kecil. Saya juga menemukan sesuatu yang menarik. Pak Liu, kalau saya tidak salah ingat. Apakah ada seseorang bernama Bai Wei dalam daftar seleksi murid? Ya. Ayah, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi, Ayah. Maafkan aku.
bahkan melawan rakyat. Biasa saja kamu kalah. Di depan banyak orang kamu dipaksa berlutut minta maaf. Keluarga baik. Mengapa memelihara orang bodoh dan bahkan membuat ejek oleh kalangan atas? Ayah, benar-benar tidak tahu mengapa di Jiangyue ramai. Aku benar-benar tidak tahu. Seorang yatim piatu yang miskin seumur hidupnya tiba-tiba punya uang dan pengaruh. Pasti hanya karena dia memilih pria kaya. Perempuan simpanan seperti ini yang tidak layak diajukan ke publik. Begitu ketahuan, semua orang akan melawannya. Benar, Ayah. Aku benar. Pasti dia mengandalkan pria kaya untuk mendukungnya sehingga bisa seperti ini. Ayah, tenang saja. Aku jamin, cepat atau lambat aku akan mengungkap kedoknya. Bai Weiwei, kamu hanyalah anak yatim yang aku adopsi. Hanya jika membawa kehormatan bagi keluarga Bei, kamu putriku. Malam ini, dapatkan penghargaan Tianong dan posisi murid Isa. Jika tidak, aku tidak keberatan kehilangan seorang putri. Tidak, Ayah. Saya jamin, bukan hanya karya. Semuanya akan saya atur dengan baik. Tidak akan ada pesaing yang bisa mengirimkan karya. Bai Weiwei, saya penasaran jika teman-teman kamu tahu tentang keadaanmu ini, bagaimana nasibmu? Barusan cuma mereka berdua yang berdiri di depan pintu dengan papan. Biasanya suka tindas orang. Sekarang giliran kamu yang ditindas. Yang kamu lihat, tertawa lagi, lihat saja apa akibatnya. Bai Weiwei malah enak dipanggil oleh Direktur Bei, lolos dari masalah. Meninggalkan kami berdua di sini. Siapa suruh kamu tidak punya ayah yang baik? Kalian berdua lihat apa? Tidak ada apa. Cuma jadi tontonan orang saja. Apa hebatnya? Bahkan berbicara saja tidak lancar. Dasar bodoh. Sebentar lagi agak sesi berbagi. Kalian belum siap. Jangan libatkan aku dalam mempermalukan diri. Aku tidak mau ayah baik seperti itu. Lihatlah dia. Mengira dirinya adalah putri kesayangan. Tak disangka, dia hanyalah anjing liar yang memohon belas kasihan. Pelankan suaramu jika dia jadi murid Isha. Dia putri besar Bei. Kita bergantung padanya. Adik, perempuan, semoga cepat sembuh agar bisa melihat akhir dari para penjahat itu sendiri. Weiwei, kamu sangat baik. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa ikut konferensi ini. Salah Jiangyue, dulu dia menekanmu. Orang bodoh. Siapa yang menyuruhmu menyebut wanita itu? Seorang yang menjual dirinya tidak layak dibandingkan dengan Tak pandai bicara, diam. Lihatlah dirimu, membuat kekacauan seperti ini. Weiwei, kenapa? Jiangyue itu tidak pantas dibandingkan denganmu. Tidak tahu di tempat tidur kotor mana dia sekarang. Jiangyue, kenapa datang? dia benar-benar berani datang. Weiwei, sepertinya Jiangyue membawa karya yang mendapatkan penghargaan emas. Tidak disangka,
Dia benar-benar bisa membuat hasil jadinya. Apakah dia ingin pakai perhiasan ini? Dapatkan posisi Aisyah. Tidak akan berhasil. Wanita hina berani datang ke sini. Orang miskin rendahan datang ke sini. Hanya mengotori pandangan Master Isa. Wah, si miskin ini bahkan memakai perhiasan murahan. Jelek, kalah. Anjing wewe. Apakah ingin mempermalukan diri di depan Master Isa? Wanita rendah seperti ini bisa membuat sesuatu yang bagus. Kalung ini mungkin hanya dihiasi berlian murahan. Mungkin diperoleh dengan tidur bersama sponsornya. Bye. Desainku bagus. Kamu pencuri naskah. Pencuri yang terbiasa mencuri penghargaan orang lain. Bukankah kamu paling tahu apa maksud Jiang Yue ini? Bai Weiwei sering menang penghargaan kan? Katanya banyak naskahnya plagiat. Penghargaan Mei Hua digantikan langsung oleh Jiang Yue. Wanita busuk. Berani bicara tentang aku. Silakan minum segelas untuk membasuh mulutmu. Salma. Zhang Yu? Kamu benar-benar pikir sudah masuk kelas atas. Berani menginjak kepalaku. Kesenangan kecil milik orang kaya. Kamu pikir jadi bagian dari acara berbagi membuatmu seseorang yang penting? Coba lihat dirimu seperti apa. Tampak miskin sekali. Kalau bukan ingin lihat apa yang terjadi nanti pada kalian. Sudah ingin mengusir kalian bertiga keluar. Mau mengusir kami? Jangan lihat diri sendiri. Siapa? Kadang kagum pada orang muka tebal. Setebal itu, peluru tidak bisa tembus. Weh, kalau tahu begini, hari itu seharusnya langsung ditembak wajahnya. Jiang Yue, jangan terlalu bersikeras. Kamu berdandan mewah hari ini. Mengenakan perhiasan ini hanya untuk merebut penghargaan Tiangong dan posisi murid Isha, bukan? Masuk acara berbagi? Lalu, seorang wanita tanpa kuasa dan pengaruh tetap saja hanya bisa naik panggung dapat penghargaan dan menjadi murid Master Isha. Kamu selalu bilang ingin menjadi murid Isha. Tapi kamu tahu siapa Isha? Seorang desainer perhiasan terkenal dunia, seniman kerajinan penting. Satu karyanya saja bisa terjual dengan harga 8 biji. Siapa yang tidak tahu? Benarkah? Para tamu yang terhormat, acara berbagi Master Isha ini resmi dimulai. Daftar Tiangong dan murid Isha segera diumumkan. Lanjut. Marilah kita sambut Master Isha dengan tepuk tangan meriah. Jiang Yu, kamu akan segera kalah. Setelah dapat penghargaan Tiangong, kuota murid, kamu tidak akan bisa mengancam posisi saya lagi. Ternyata alasan kamu menyerang saya benar-benar karena kamu kalah kemampuan. Jangan senang dulu, bunuh. Langgar. Jiang Yu, bersiaplah untuk saya injak di bawah kaki saya. Saya beri pelajaran karena kamu mencampuri urusan orang. Tulang, mati saja. Lebih cepat. Bagaimana dia bisa menjadi orangnya? Bagaimana bisa dia? Apakah ini benar-benar Master Isha? Lebih baik lihat daripada dengar. Master Isha tinggal luar negeri beberapa tahun, jarang ikut acara. Akhirnya hari ini bertemu langsung. Siapa nenek tua itu? Apakah dia benar-benar Isha? Tidak mungkin. Nenek ini, gimana mungkin Isha? Bai Weiwei. Hormat sedikit. Saya mengerti. Kamu membelanya. Sepertinya bersekongkol buat keributan. Gagalkan acara berbagi. Saya kadang tidak tahu apakah kamu bodoh.
Tidak mungkin. Ayah bilang, Isha orang Amerika. Mungkin gini. Apakah ayahmu pernah berkata, saya memiliki setengah darah Sia dan hampir mirip dengan orang Sia? Para wewe, apakah informasimu benar? Jangan-jangan ayahmu mempermainkanmu seperti orang bodoh. Tutup mulut. Kedatangan Master Isha. Ayahku dewan sekolah akan menemani sepanjang. Kau kira dengan mencari beberapa pengawal untuk berpura-pura, aku akan percaya kau adalah Isha? Bai wewe, keadaannya sudah seperti ini. Saranku lebih baik kau hidup rendah hati. Yang harus pahami, itu kamu. Seseorang. Keluarkan Jiang Yue dan wanita gila ini dari acara. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian tak berani menyentuhku. Aku yang akan bergerak sendiri. Jiang Yue, kamu membuat keributan di acara sepenting ini dan masih begitu sombong. Tunggu sampai ayahku datang. Kamu dan wanita gila yang kamu bawa ini, tunggu saja sampai ajal mati datang. Sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana cara matinya. Maaf. Ayah, akhirnya Anda datang. Jiang Yue membawa seorang wanita tua, pura-pura jadi Master Isa, dan membuat keributan. Dia memukulku. Lihat. Maaf, Master Isha. Saya tadi harus menangani urusan mendesak, sehingga tidak bisa menemani Anda. Benarlah, Isha. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf. Maaf, Master Isha, maafkan saya. Saya benar-benar salah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya biasanya tidak seperti ini. Karena saya sangat mengidolakan Anda. Jadi ketika melihat seseorang menyamar sebagai Anda, saya langsung sangat marah. Cukup. Waktu saya terbatas, masih ada jadwal setelah sesi berbagi selesai. Lanjutkan prosesnya. Sekarang, kita lanjutkan prosesnya. Segera umumkan pemenang penghargaan Tiangong dan pilihan murid Isha. Kamu takut apa? Isha adalah orang yang menghargai bakat. Untungnya kamu memiliki banyak penghargaan. Meski tadi ada sedikit pelanggaran, itu tidak akan memengaruhi penilaian akhir Isha terhadapmu. Tidak berguna. Ayahmu ada benarnya. Tapi siapa tahu penghargaanmu memang pantas. Di sini tidak ada orang luar. Jadi saya tidak keberatan memberitahumu. Bahkan jika saya tidak merebut desainmu. Karya kompetisi saya selalu disiapkan orang lain. Kamu siapa? Kamu berani mencoba menindas saya? Waktu lalu, kamu tipu aku. Pemenang penghargaan Tiangong kali ini adalah Jiang Yue. Jiang Yue juga berhasil merebut posisi murid Master Isha kali ini. Mari kita ucapkan selamat dengan penuh gairah dan hormat kepada desainer Jiang Yue yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam dunia desain dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di bidang tersebut. Mari kita beri selamat kepada Jiang Yue. Tidak mungkin. Aku tidak kalah. Biarkan mereka pilih lagi. Tidak. Tentu saja tidak. Penghargaan Tiangong seharusnya milikku.
Wanita, kamu tidak layak. Pasti kamu telah melakukan sesuatu. Saya punya banyak kaya. Tidak mungkin saya tidak memenangkan penghargaan Tianggong. Saya akan membunuhmu. Bai Weiwei, apa yang membuatmu tidak puas? Kamu hanyalah sebuah produk yang dikemas dengan hati-hati oleh keluarga Bien. Karya yang menang penghargaan? Ada yang kamu desain sendiri? Dan kejahatan hanya dengan menggores wajahmu? Apa yang perlu dipermasalahkan? Jiang Yue, maksudnya apa? Apa maksud? Jelas karya Bai Weiwei semuanya hasil plagiarisme. Begitu rupanya. Tidak. Bukan begitu. Kamu berbohong. Kamu benar-benar ingin aku membuktikannya padamu ya? Baiklah. Jiang Yue, apa yang kamu sembunyikan? Tanpa uang dan kekuasaan? Selain menjilat atasan? Apalagi bisa kamu lakukan? Tiap kali diambil olehku. Hal sekuat ini. Hanya dia yang mampu melakukannya. Meski aku tidak mengambil desainmu, karya lombaku selalu ada. Orang siapkan. Tidak, begini ceritanya. Ini tipu Xiao Yue. Ingin ambil nyawaku dan muridku. Itu ucapanmu sendiri. Aku ada di sana. Siapa? Pembunuh master? Tidak, bukan begitu. Semuanya adalah kebohongan yang dia katakan padaku. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Kurang ajar. Maaf, Master Yisha. Maaf semua, kondisi Weiwei hari ini sedang tidak baik. Aku akan membawanya pergi dulu. Lanjutkan saja. Masuk neraka aja? Bye. Segala yang hilang dari adikku akan kupulihkan untuknya. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Gangguan kecil ini bukan masalah. Selamat kepada Jiang Yue atas kemenangan penghargaan Tianggong dan diterima sebagai murid terakhir Master Yisha. Ayah. Kamu tidak dapat Tianggong, malah buat keributan. Saya tidak melakukannya. Kalau bukan karena saya menghentikanmu, kamu benar-benar akan membunuh orang di depan umum. Ayah, saya salah. Saya benar-benar salah, Ayah. Saya benar-benar salah. Orang seperti kamu Tidak pantas tinggal di keluarga Bei. Berikan saya satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan lagi. Ayah, saya janji tidak akan mengecewakannya, Ayah. Kesempatan. Saya sudah memberikan kamu banyak kesempatan, tapi kamu tidak pantas mendapatkan kesempatan berikutnya. Tuan Bei, Pawan ada hal penting. Apa?
Grup mengalami penurunan saham tajam akibat skandal di acara berbagi. Investor menarik dana, rantai pendanaan kita putus. Kecuali SK konglomerat investasi, kita bisa membalik keadaan, tapi bagaimana mungkin? Sebelum krisis, saya minta bertemu orang SK. Ditolak. Sekarang, Ya, biarkan saya pergi. Biarkan saya mencoba. Orang konglomerat SK hampir datang ke acara penghargaan itu. Saya selamatkan perusahaan. Ayah, beri kesempatan. Beri saya satu kesempatan lagi. Jika kali ini gagal lagi, kamu akan dihapus dari keluarga Pak. Master Isa, begitulah situasinya. Saya memanfaatkan Anda karena adik saya. Maaf. Kamu apa? Saya tahu siapa orang itu. Orang seperti itu, jika bergabung di bawah nama saya, di masa depan, siapa tahu masalah apa lagi yang akan muncul. Terima kasih atas pengertian. Setelah adik bangun, saya akan bawa menemui Anda. Tentu saja, kamu memang cerdas dan bersemangat. Aku cukup menyukaimu. Tapi yang menarik perhatian saya adalah karya adikmu. Karena Jiang Yue menyukainya, hati yang tulus ini, bawakan untuknya. Anggap saja sebagai hadiah dari saya, gurunya, semoga dia segera membaik. Itu terlihat bagus, tentu saja. Lihat, siapa? Aku, kau. Kenal aku. Ikut aku. Aku mencarimu. Jika Anda mencari saya, Anda harus memperhatikan Anda. Ini terlalu besar. Hei, sekarang berbeda. Bagaimana dengan kamu? Hanya anjing hilang yang terkenal kejam. Anda masih ingin memerintahkan saya? Betapa konyolnya. Li, Ruwaksu. Jika turun salju, saya ingat bahwa bukankah Anda memiliki kerabat di konsorsium SK? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Saya mengatakan, bagaimana belajar menjadi rendah diri. Popularitas tergantung pada orang lain. Sangat disayangkan sekali. Sayangnya, saya tetap tidak mau. Bukankah kita berteman? Siapa temanmu? Putri keluarga Pai. Aku. Ini semua jalan Jiang Yue. Mataku bodoh seperti saudara yang berbakti, bukan kekerasan. Sebuah, apa? Sayang, tunggu aku dulu. Saya ada urusan. Apa yang kamu lakukan? Jiang Yue belakangan ini terlalu sombong. Kita harus ajarinya lagi. Apa hubungannya? Dia tidak merebut penghargaan saya. Bai Weiwei, kamu bukan lagi pusat perhatian seperti dulu. Semua orang di Institut Seni Perhiasan tahu kamu adalah pelaku pemalsuan dan plagiarisme yang terkenal. Kamu juga seperti anak anjing yang terusir kemana-mana oleh ayahmu. Ketika tembok runtuh, banyak yang mendorong. Terlebih lagi, pacar baru saya adalah eksekutif di SK Group. Keluarga baik kecil saja dibandingkan dengan SK Group, tidak ada apa-apanya. Mari kita pergi. Siapa ini? Bukankah ini Wei Jegeda? Biarkan dia mengganggu kamu. Hari-harimu sulit. Ya. Lin He. Kamu selalu tertarik pada Jiang Yue, bukan? Tidak, berhasil di kolam renang tadi. Apa maksudnya? Saya punya sesuatu. Pastinya bisa membuat kamu mendapatkan dia. Kenapa tidak menunjukkan ini lebih awal? Aku sudah berhasil. Sekarang juga tidak terlambat. Jiang Yue, aku tidak percaya tidak bisa menghancurkanmu.
Adik, ini gelang yang diberikan oleh Master Isha untukmu. Kamu belum tahu kan? Beliau sudah menerima kamu sebagai muridnya. Kamu harus cepat sadar. Sungguh cari mati. Kalau tidak membawamu ke rumah sakit, bagaimana aku bisa mengganti untuk adikku? Papa, ada 2 hadiah. Kamu siapa? Aku Jian, kakak Jian Yue. Kenapa kamu mengikatku? Lepaskan aku! Tapi aku kenal kamu. Kamu adalah pembunuh adikku. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Kukira Jiang Yue terluka parah. Tidak ada masalah. Kamu bukan dia. Kebiasaan, Tuan Lin. Sungguh istimewa ya. Mau apa? Dengan ponselku. Intip privasi, hukum, apa diam-diam juga memaksa. Kukira Tuan Lin tidak paham hukum. Sudah tahu kamu ada masalah. Bukti jelas, ajukan bersama. Kira-kira dihukum berapa tahun? Apa maumu? Aku peringatkan kamu. Ayahku adalah pemilik perusahaan Dongsan. Melawanku tidak akan ada akhir yang baik untukmu. Perusahaan Dongsan. Maaf, dalam perjalanan ke sini aku sudah membelinya. Rumah saya di Beijing telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kamu pikir bisa langsung diakuisisi begitu saja? Siapa kamu? Menurut laporan, grup Dongshan Beicheng telah mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi hari ini, secara resmi diakuisisi oleh SK Group. Kamu pikir sekarang masih ada yang bisa menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin? Siapa? Identitasku bukan yang pantas kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah kakak dari Jian Yue. Datang carimu dendam. Aku benar-benar marah. Aku sangat tidak senang. Maaf. Aku telah mengecewakanmu. Maaf. Aku telah mengecewakan Rokok. Aku tak bijak hidupku. Tak ada apa. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Bebaskan aku. Mana video adikku? Itu cuma adikmu punya banyak kata hormat. Aku akui. Aku memang percaya diri terhadap adikmu. Teman lama. Pikir anak. Tidak ingin masuk penjara. Ingin mendapatkan kembali ponselku. Bantu aku melakukan satu hal. Ya. Apa aku harus melakukan sesuatu? Video kamu tidak membantu. Tidak bisa ditangani. Dia ingin menghapusnya. Ada yang lebih menarik? Jiang Yue hebat. Dia takut. Kamu memang tidak berguna. Sampai bisa dirampas oleh dia. Aku akan coba cari lagi. Cari sendiri. TCH. Sungguh mengguncang. Cadangan? Kalau tidak banyak cadangan, aku tidak aman. Jika tersebar, buruk untukku. Bagus. Je, masuk. Jiang Jie tidak membuat cadangan. Ling Jie, apakah kamu sudah gila? Kamu bekerja sama dengan wanita ini. Berani-beraninya bicara begitu tentang Jiang Jie kami. Jangan
mendekat. Jangan. Mohon, jangan. Wanita kecil. Berpakaian seperti itu mau menggoda siapa? Saya rasa dia kurang didikan. Kita harus mendidiknya dengan baik. Betul. Harus seperti ini. Kalau tidak dididik, tidak akan belajar. Kamu mau apa? Mengajar kamu untuk patuh. Pengawal. Bawa orang ke rumah sakit. Beritahu Pai Jengting putrinya membuat masalah lagi. Chang, urusan sudah selesai. Bisa kau kembalikan padaku? Apa aku pernah bilang akan mengembalikannya? Kau telah menyakiti adikku. Juga banyak gadis lainnya. Sekarang berpikir akan lolos dari hukuman adalah mimpi belaka. Jiang Ye terobsesi pada Song Jingju. Siapa saja sibuk, ya? Jiang Ye, aku tak bisa melakukannya. Tidak bisa. Aku salah. Ayah memintaku. Aku telah memberimu hak sebagai putri bayi jantin. Namun kau membiarkan orang rendahan mendekati dia sebelum kau dapat investasi grup. Jangan panggil aku ayah! Bukan kalian yang memaksaku. Aku akan dapat investasi tunggal. SP hari nanti. Menindas kalian semua. Pak Huang, lihat, saya sudah menjelaskan proyek ini secara rinci. Apakah Anda bisa memperkenalkan saya kepada pewaris SK Foundation? Memudahkan kita bahas kerjasama. Jangan terburu-buru kerjasama. Jika ingin memperkenalkan Anda kepada orang penting, kita harus pilih tempat yang tepat. Menciptakan kedekatan agar lebih saling terbuka, bukan? Pak Huang, tidak pantas. Jangan panggil Pak Huang. Usia kita tidak jauh beda. Panggil Kakak Huang sekarang. Ayo, minum segelas dulu dengan Kakak. Hanya dengan mendapatkan investasi, bisa dapat jadi nona besar keluarga baik, dan bisa kembali menundukkan Jiang Yue. Tidak. Masalah. Asal saya bertemu dengan pewaris SK Foundation, mendapatkan investasi, dan menguasai perusahaan. Penghargaan Tiango murid pisah. Semua itu tidak berarti. Lukisan Yuyu benar-benar indah. Tidak heran bisa menarik perhatian Master Isa. Benar, sejak lama saya tahu Yuyu berbakat. Kalau bukan karena sebelumnya Vivi menggunakan cara licik, Yuyu pasti sudah menonjol. Syukurlah langit bijak melihatnya. Vivi yang bodoh itu benar-benar tidak pintar. Kalau bukan karena ayahnya, dia tidak akan masuk Akademi Seni Ju. Hanya kumpulan oportunis. Saat dulu tertawa Jiang Yue, antusias hanya karena status murid. Apa yang membuat mereka harus menjilat? Tidak dapat anggur. Bilang asa. Kamu Mereka hanya memperlakukanmu seperti mereka memperlakukan saya sebelumnya. Kamu sudah tidak tahan. Jangan terlalu puas diri. Kesukaanmu ini tidak akan lama. Tidak. Saya temui figur penting itu. Jalin kerjasama. Dapat kekuatan B.
Saya pasti akan mengusirmu dari Akademi Seni Ju, menginjakmu keras. Oh, ternyata ada hubungan dengan tokoh penting. Jadi, was-was. Jangan buat saya menunggu terlalu lama, supaya tidak rugi besar. Halo, Kak Huang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tidak masalah. Selama pendanaan kali ini berhasil, saya jadi orang terhebat. Semua ini akan sepadan. Mau buka apa? Buka mobilmu? Pak Xiang, orang yang Anda tunggu sudah datang. Bai Jiangding datang. Apakah hari ini tetap menolak? Oh, kebetulan sekali. Baik, saya mengerti. Nona, Pak Jiang sedang menunggu Anda di dalam. Akhirnya saya bertemu dengan pewaris SK. Asal bisa membangun hubungan yang kuat ini. Saya tak perlu khawatir apa-apa lagi. Apalagi saat itu Jiang Yue akan dianggap sebagai apa? Halo, Tuan Jiang. Saya Bai Weiwei, putri Bai Jiangding dari Qingya Group. Halo. Hai. Jian Yu, kau tak tahu malu. Kenapa kau di sini? Di mana Direktur Jiang? Aku Direktur Jiang yang kau cari. Omong besar memang keahlianmu. Kau yang berasal dari lingkungan kumuh. Masih berani menyebut dirimu sebagai Direktur SK Group. Kian pihak. Tentu saja, demi bertemu pewaris SK Group, kau rela jatuh ke tangan Direktur Huang, tapi sekarang tahu tak tangguh. Mau percaya? Berhenti bicara, omong kosong. Aku tak peduli bagaimana caramu masuk ke kantor Direktur Jiang. Sekarang segera pergi dari sini. Bukannya kau yang terus memohon untuk bertemu denganku. Mengapa sekarang saat bertemu malah seperti melihat hantu? Bai Weiwei, setelah melawanku selama ini, apa kau tak merasa ada sesuatu yang salah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu bisa menjadi presiden SK? Apakah ada pengawal? Pencuri masuk ke kantor presiden Jiang. Asisten Jiang adalah pencuri. Dia bahkan menyamar sebagai presiden Jiang. Hei! Apa yang kalian lakukan? Tidak punya mata, ya? Saya perwakilan grup Qingya. Datang bicara kerjasama dengan Pres Jiang. Lepaskan saya! Yang di sebelah pencuri! Kamu tidak mengerti. Dia adalah pencurinya. Kamu. Ayah saya adalah presiden dari Qingya Group. Kalau kalian tidak melepaskan saya pastikan kalian tidak punya tempat di Beijing. Ditempatkan. Sudah sampai sini. Jangan bicara besar lagi. Saya tahu. Kamu lakukan semuanya untuk bertemu saya. Martabat, harga diri, tubuh. Semuanya sudah kamu jual. Namun, meskipun kamu enggan mengakuinya, saya adalah orang yang kamu cari. Ngomong-ngomong, kamu bisa bertemu saya? Karena saya setuju. Tuan Huang, tidak terduga kamu demi kekuasaan. Bisa sejauh ini. Saya dan Tuan Wang, rencanamu. Saya, Zhang Daozuhu, minta Departemen Hubungan Masyarakat segera publikasikan info saya di situs resmi. Beri perwakilan dari Qingya Group ini kesempatan untuk melihat baik-baik. Ya. Aku ingin tahu, apa yang bisa kamu tunjukkan padaku? Bagaimana foto di atas ini benar-benar kamu? Kamu hanya seorang pelayan. Bagaimana bisa menjadi presiden SK? Diam! Adikku tidak bisa dihina olehmu. Siapa kamu? Baru sadar aku bukan Jiang Yue. Kamu bodoh sekali, bukan? Aku adalah kakaknya Jiang Yue. Jiang Yue. Kakak. Xiao Yue punya seorang kakak yang juga penerus SK.
Tidak mungkin. Adikku terpisah. Sulit sekali menemukannya. Tapi sekarang dia masuk rumah sakit karena kamu paksakan. Belum sadar. Kamu bilang bagaimana aku harus menghukummu. Akhirnya, lega. Jiang Yue, kakak perempuan. Jiang Yue adalah pewaris SK. Direktur Jiang. Saya tidak sengaja mengganggu adikmu. Kesalahpahaman kita, Pak Direktur. Kurang di rumah sakit dan kamu berbicara tentang kesalahpahaman dengan saya. Kalau kamu bilang ini kesalahpahaman, pasti ada alasannya kan? Atau kamu dipaksa? Ceritakan, mungkin saja saya akan memberimu kesempatan. Iya, benar. Semuanya karena ayah saya. Dia terhormat, tapi suka kekerasan rumah tangga. Dia tidak izinkan saya kalah. Ingin saya jadi desainer rumah sakit terpaksa. Direktur Jiang. Saya pikir kamu bisa buat alasan lebih cerdik. Ternyata persis seperti itu ganggu. Wei. Orang sepertimu sudah bisa sejak dasarnya. Kamu bodoh sekaligus jahat. Salah. Kamu melemparkan tanggung jawab ke orang. Apakah kamu merasa sedikit bersalah saat merebut piala adikku? Tinju dari tendanganmu ke hati orang lain. Apakah benar-benar karena terpaksa? Dengan ayah seperti itu, kamu bisa lari. Kamu sendiri yang memilih menjadi orang jahat. Semua ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Pembicaraanmu memang pintar. Kamu adalah pewaris SK yang tinggi dan berkuasa. Apa kamu pernah mengalami kesulitan? Kamu bisa menyalahkan. Aku memang susah lupa. Saya beritahu, setelah diculik, kami dipaksa mengemis di jalan. Kalau berhasil menipu anak-anak, bisa lolos hukuman. Tapi dia tidak pernah lakukan. Karena itu, dia seumur hidup tak bisa dibandingkan dengannya. Bukan. Saya tidak percaya. Kamu bohong. Sekretaris dia. Saya malas debat dengannya. Seret orang yang di luar itu kemari. Biarkan ayah dan anak ini mati dengan jelas ya. Kamu berani mencemarkan nama baik saya di depan orang lain. Saya tahu kamu mana. Tuan Bai, saya mengundangmu ke sini hari ini. Bukan untuk lihat ayah anak saling mencari. Zhou Jiantao, saya tidak mengakui anak perempuan ini. Jangan karena dia mengganggu kerja sama kita. Kakak seperti kalian, pantas kerja sama dengan saya. CAH. Perusahaan Qingye menggunakan perhiasan palsu, menjual barang berkualitas rendah, pimpinan senior suap, palsu buku, hindar pajak, desainer Zhong Yuan, Bai Wei, menekan rekan kerja dan menindas orang lain, merusak moral. Saya tahu kesalahan. Mohon pertimbangan. Berilah kesempatan. Ketika saya tidak meminta, sudah beri kesempatan? Bai Weiwei, bukankah Anda paling pandai menindas orang lain? Saat penindasan itu menimpa Anda, apakah baru terasa sakit? Jangan Dezu, bawalah dua orang ini. Ajukan bersama jemput. Kalian berdua siapkan diri bersalahkan diri di kantor polisi seumur hidup. Baik. Saya tidak ingin pergi. Yang mulia, saya tidak ingin pergi. Ampuni saya. Ampuni saya. Yang mulia. Adik, saya sudah membantu Anda menghukum Bai Weiwei sesuai hukum. Sekarang giliran Anda. Meng, gelang yang Anda pakai ini adalah produk baru dari pameran perhiasan internasional. Harganya tidak murah kan? Indah. Harganya puluhan juta. Kok akhir-akhir ini Anda berdandan begitu mewah dan mencolok? Bukan pacar kayak saya itu yang setiap hari mengajak saya masuk ke dunia kelas atas. Kalau tidak berdandan lebih elegan, biaya seperti ini pasti sangat besar. Mungkin pinjaman bunga tinggi, ada orang dengan pura-pura kaya. Begitu. Ruwaksud. Di ruwaksud. Apa yang kamu tahu tanpa pengorbanan tidak ada hasil besar. Menikah, keluarga kaya. Melunasi uang ini hanya soal waktu. Ayam kampung tetaplah ayam kampung. Dulu, kami mengajakmu bermain hanya demi mengangkat derajatmu. Sumber daya, bagus. Masih saja berpikir untuk menikah dengan orang kaya daripada
memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang lebih banyak. Li Roxu, siapa yang kamu hina? Jangan kira punya sedikit uang investasi bisa menghina aku. Siapa yang tidak tahu otakmu seperti babi? Setiap hari hanya melakukan transaksi yang merugi. Kamu masih mau memukulku? Sekarang keluarga Barry sudah jatuh. Kamu pikir aku masih takut dengan keluargamu? Kalian para kalangan atas dari kota utara, berhadapan dengan kekuasaan juga hanya terlihat rapuh. Tunggu saja saat aku menikah dengan tunangan dari Kyoto. Saya tidak takut padamu. Benar-benar omong kosong. Kamu pikir orang benar-benar berkuasa akan menerima wanita seperti dirimu yang pengecut dan hina? Mungkin dia sedang menipumu atau hanya mempermainkanmu. Aduh, jangan marah. Belakangan ini banyak penipu. Ruoksu hanya terlalu khawatir sehingga ucapannya terdengar kasar. Menurut saya, ada orang yang hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Itu cuma rasa cemburu karena tidak bisa menikmatinya. Apa yang perlu dicemburui? Pacarmu itu kami belum pernah lihat. Siapa yang tahu apakah dia nyata atau tidak? Kamu masih meragukan saya. Saya akan menelpon dia sekarang. Telepon tidak diangkat. Benar-benar aneh. Jangan-jangan sudah ditinggalkan. Tidak mungkin. Dia membawa saya ke tempat mewah jalan-jalan. Bertemu banyak teman. Ada alasan yang membuatnya terlambat. Jangan terus-menerus menipu diri sendiri. Percaya ucapan pria, itu seperti babi bisa memanjat pohon. Kalau cuma berharap pada pria, maka pantas saja hidupmu susah seumur hidup. Bukannya menjadikan orang-orang kaya dari Jindu sebagai tabungan jangka panjang. Lebih baik belajar dari saya. Gunakan kepercayaan mereka untuk berinvestasi dan hasilkan uang besar. Itu baru benar. Makanya, tidak terlihat di rumah sakit akhir-akhir ini. Roxu, apa kamu punya kabar baik? Bukan berita besar. Baru saya bertemu bos besar, Jindu juga. Kami bincang bisnis keluarga. Mungkin perusahaan keluarganya terdaftar di bursa. Perkara baik ini kamu sembunyikan, tersembunyi rapat. Aku tidak sama seperti beberapa orang tertentu. Sampah hasil lingkunganku. Sedikit kabar baik saja sudah heboh sekali. Kamu berdiri pihak siapa? Jika perkara baik terwujud, perusahaan keluarga lantai bursa, aku minta ayahku ambil saham. Ketika saatnya tiba, beberapa orang akan tahu. Konsep pemodal utama dan si burung kena nangis. Jelas berbeda. Bantu perusahaan IPO. Ruoshe hebat. Apakah nantinya posisi Ruoshe di rumah sakit tradisional akan sama seperti BWWW sebelumnya? Kenapa menyebut wanita hina itu masalah? Saya rasa dia tidak salah mengatakan itu. Hidup seperti roda, kadang atas, kadang bawah. Siapa tahu, giliran berikutnya adalah keluargamu. Saya hanya menempel pada orang kaya, menunggang kuda. Merasakan sudah cukup, bukan? Setelah menjadi orang kaya berapa hari, saya merasa benar-benar memiliki peran. Li Roxu, siapa yang kamu rendahkan? Selama bertahun-tahun saya terus menahanmu dan Bai Weiwei. Tunggu, begitu pacarku tiba, akan menjadi giliranmu merasakan akibatnya. Itu dia. Pasti dia. Hei sayang, bayar hutangnya. Kami tahu di mana kamu berada. Jangan bayar. Kami akan datang. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Saya pergi dulu. Sayang,
Kenapa kamu datang? Perkenalkan. Ini tunangan saya, Wang Chao. Jangan sentuh. Saya. Apakah ada yang kurang dari apa yang saya lakukan? Lihat apa yang saya bilang. Dicampakkan kan? Kebetulan sekali, tidak menyangka. Direktur Chun juga datang. Mari, saya perkenalkan. Ini adalah Direktur Chun dari Kyoto. Direktur Chun tidak menyangka Anda juga datang. Sungguh, kebetulan? Tidak kebetulan. Semuanya saya yang mengundang. Zhang Yu, kenapa kamu datang baru beberapa hari jadi murid Isha? Dengan kesombongan seperti ini, Wang Shao dan Direktur Chun itu kamu yang undang? Pengawal pribadi saya tentu mengikuti perintah saya. Apa maksud bodyguardmu? Jiang Yun, kamu sudah gila. Umpanku sudah cukup lama dilempar. Ikan yang harus terpancing juga sudah kena kail. Permainan menangkap ikan ini. Sudah waktunya. Tidak terdengar familiar? Saat kalian seenaknya menghina adikku dulu. Bukankah kalian menganggapnya ikan kecil yang mudah dipermainkan? Ade, jelaskan maksudmu dengan jelas. Apakah belum cukup jelas apa yang aku katakan? Sudah sekian lama, kalian benar-benar belum menyadarinya sedikit pun. Orang yang selalu bersama kalian bukan Jiang Yu? Bukan Jiang Yu? Kalau begitu, kamu adalah kakak kembarnya Jiang Yu, Zhang Yu. Dia ternyata punya seorang kakak? Salah. Mengapa kamu pura-pura Yanju? Bukan Jiang Yu? Apakah itu terkait dengan ilmu kisah? Semua karena keinginanmu. Hah? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa? Tentu saja, untuk membalas dendam pada adik kelima. Selain soal posisi Tiangong dan murid Isa, ada satu hal lagi yang kamu abaikan. Kebangkrutan keluarga Bai adalah milikku, termasuk kehormatan. Kehormatan? Apa? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, giliran kalian. Kalian berdua tangkap mereka berdua. Kirim ke tempatnya. Apa? Puas, kamu gila sayang. Lepaskan aku. Jangan dengarkan kata-kata perempuan jalan itu. Cia, Chao Zhu adalah pewaris SK Group. Itu penghinaan untukmu. SK? SK yang terkenal di seluruh negeri itu. Kocak Jiang Yu. Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris mereka? Apa kalian benar-benar pengawal? Kalau tidak, apalah kau ini? Harap menikah, keluarga kaya. Mungkin tidak. Apa dengan pertemuan bisnis, pesta koktail, dan restoran mewah yang kamu ajak? Jangan-jangan? Semuanya palsu. Jelas sekali. Aku meminjamkannya padanya. Kamu pinjam uang bunga tinggi demi menangkap pria kaya. Kamu pasti tidak bisa membayarnya, kan? Wang Chao, kirim dia ke penagih utang saja. Anggap bantu kebaikan. Tidak. Jangan terburu-buru. Giliranmu masih ada. Benar. Direktur Chun bukanlah orang terkaya di Kyoto. Dia orang yang aku minta pura-pura. Kalau tidak, bagaimana bisa mendekatimu, menemukan kelemahanmu? Siapapun dia ini. Aku peringatkan, segera lepaskan aku. Kamu pergi. Penahanan ilegal, jadi kamu tahu tindakan ilegal tidak boleh dilakukan. Lalu saat kamu mengorganisir penggalangan dana ilegal, mengapa tidak sedikit ragu? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Yang perlu dan tak perlu tahu. Dan pasti akan ditangani sesuai hukum. Chen Kong, serahkan bukti di tanganmu bersama dengan orang ini. Chastity. Saya tidak mau pergi. Oh,
Saya mengerti. Tak bermoral. Kamu menjebakku. Lalu ketika kamu menindas adik perempuanku saat itu, tindakanmu mulia sampai mana? Saya hanya menggunakan caramu sendiri untuk membalasmu. Terimalah. Tuan Jiang, maaf, saya salah. Saya minta maaf pada adikmu. Dan juga saya, Tuan Jiang, maaf. Semua salah saya tidak tahu. Itu adikmu. Maaf, Tuan Jiang. Wajah kalian sekarang ini hanyalah karena takut pada status saya. Lagi pula, saya rasa adik saya juga tidak ingin memaafkan kalian sebagai korban. Saya hanya berharap kalian bisa mengalami nasib yang sama tradisi. Permintaan maaf kalian tidak cukup menghapus. Oh, jangan pergi seperti ini. Adik. Kakak sudah membersihkan semua masalah itu untukmu. Kehormatanmu, nama baikmu, sudah kakak kembalikan semuanya untukmu. Kapan kamu akan bangun? Biarkan kakak melihatmu lagi. Hear you. Yue, nanti ada kakak di sini. Jangan takut bertemu orang jahat. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Jangan khawatir kakak. Aku tidak akan membiarkan ada yang mengganggu. Aku akan menemanimu masuk. Tidak apa-apa kakak. Master Rusio, Province. Aku akan lebih berani dari sebelumnya. Baiklah, aku akan melihatmu masuk. Halo semuanya, nama saya Zheng Yue.